sallallahu alaihi wasallam dan segala hidayah karunia yang asbab beliau itu semua sampai kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas terutusnya beliau kepada kita ini dengan sesungguh-sungguhnya, yaitu dengan kita usaha menambahkan rasa sayang mahabbah kita kepada beliau, ahli keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau, dan kita usaha menghidupkan sunnah beliau dan memperbanyak membaca salawat dan salam kepada beliau. InsyaAllah kita sama-sama baca salawat. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sering disampaikan oleh para ustaz kita, para tuan guru kita, para ulama kita bahwa anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua ini, khususnya umat akhir zaman ini dan umumnya semua makhluk, yaitu diberikannya kepada kita satu anugerah, satu karunia, satu nikmat yang amat agung, yang amat mulia, yang amat besar, yang asbabnya lah Allah jadikan sebagai wasilah sehingga kita bisa kenal zat Allah itu sendiri, yaitu Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering disampaikan dalam Al-Quran, Allah tegaskan, sering juga yang sampaikan ini dalilnya bahwa Nabi kita Muhammad ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak ada tandingannya, yang Allah berikan kepada kita. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulah. Sungguh anugerah yang amat besar, yang amat agung, yang amat mulia, dan intinya nikmat. Kalau kita ngaji ilmu nahwu di pondok pesantren itu, kalau ada kalimat kemasukan lam atau qad atau tasdid, maka itu bermakna takkid. Takkid itu dikukuhkan, dikuatkan. Salah satu, ima dalamnya ada qadnya atau ada nunna yang ditasdid, maka itu maknanya sangat-sangat inti, berarti sangat-sangat penting sekali. Nah, dalam masalah ayat ini ketiga-tiganya takkid itu dipakai, ya. La, qad, manna, ditasdid akhirnya itu. Jadi satu saja itu sudah maknanya takkid itu. Tapi dalam hal ini Allah pakainya tiga takkid itu. La, qad, manna, manna
di airnya itu di sepedu. Sepedu itu bahasa Indonesia tasdid. Sungguh manna, nikmat. Manna itu nikmat atau anugerah pemberian. Mannallahu 'alal mu'minina, sungguh Allah telah menganugerahkan nikmat 'alal mu'minina, ke atas orang mukmin. Apa itu nikmat? Yang sampai Allah menggunakan 3 takkid, id ba'atsa fihim rasulah, tatkala Allah telah mengutus kepada mereka seorang utusan. Siapa itu? Baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab beliaulah sampai saat ini kita bisa merasakan nikmatnya iman Islam, mengenal Allah, ibadah dan sebagainya. Akhir daripada ayatnya itu Allah firmankan, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kalau dulu itu rasul enggak diutus oleh Allah, sepi rasul. Wa in kanu, maka adanya kita semua ini la fi dhalalin mubin, berada dalam dolalah, kesesatan mubina yang nyata. Tidak akan kita kenal Allah, tidak akan kenal kita agamanya. Karena anugerah daripada terutusnya Rasul, wasilahnya, asbab beliaulah kita sampai sekarang, orang tua kita, keturunan kita insyaallah bisa mengenal agama ini, bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ulama dengan ayat ini mengatakan bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu dianugerahkannya kepada kita ini yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini, atas anugerah yang Rasulullah SAW berikan kepada kita, sebab wasilah beliau sampai sekarang ini kita menikmati iman Islam. Maka kita sebagai umat beliau ini punya tanggung jawab kepada beliau, punya rasa berterima kasih kepada beliau. Karena apa? Beliau telah memberikan kepada kita jalan hidayah, jalan petunjuk, membawa kita dari jalan kesesatan, kegelapan kepada jalan yang penuh cahaya. Maka kita ini punya tanggung jawab, punya balas budi, punya rasa terima kasih kepada beliau. Bagaimana caranya? Ini disebutkan dalam kitab Ad-Diyarul Lami', ini termasuk kitab yang menceritakan qasidah, sama kayak Maulid Tiba, itu jenis itulah, oleh Imam Muhammad, Habib Muhammad, ditulis minimal ada 4 tanggung jawab kita ini kepada Rasulullah SAW. Seumpama pun yang 4 ini kita bisa tunaikan, belum bisa membalas jasa besarnya Nabi kita, belum bisa. Tapi minimal 4 ini kita usahakan, kerjakan, supaya kita ini punya ikatan khusus dengan yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW. Oke, kita bahas yang pertama, apa tanggung jawab kita, apa rasa berterima kasih kita kepada beliau. Yang pertama, fabihubbihi, yaitu kita mencintai beliau, mencintai beliau. Mencintai Nabi ini suatu kewajiban, lebih dari mencintai apapun di dunia ini selepas Allah. Lebih dari kita cinta istri kita, lebih daripada kita cinta anak kita, lebih daripada kita cinta harta benda kita, bahkan lebih dari kita cinta kedua orang tua kita, bahkan lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Harus wajib Nabi terlebih dahulu kita cintai daripada diri kita, keluarga kita, anak istri kita, baru nanti dikatakan sempurna kita punya iman. Dalam Al-Quran Allah firmankan, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu aula, wajib untuk lebih diutamakan, bil mu'minin, atas orang-orang mukmin ini, min anfusihim, daripada diri mereka sendiri. Jadi Nabi itu Allah perintahkan kita ini lebih kita utamakan ketimbang diri kita
sendiri. Nomor satu kan selepas Allah itu nomor satu kan Nabi, khususnya kita ya baginda Nabi Mustafa Muhammad SAW itu yang lebih utama, sangat untuk kita utamakan cintai. Sehingga pada itu dalam Al-Quran juga digelari bil mu'minina raufur rahim, Nabi yang punya sangat-sangat kasih sayang terhadap orang-orang mukmin, sangat mencintai kepada kita ini. Sedekman terlahir di dunia ini wah tetap pikiran si Rasulullah 1400 tahun abad dulu, 1400 tahun dahulu sebelum kita nongol muncul di permukaan dunia yang sesaat sementara ini, kita sudah dirisaukan, didoakan, ditangisi, dipikirkan oleh Rasul. Keselamatan dunia kita juga, keselamatan nanti selepas mati kita di kubur, di mahsyar, di sirat, di mizan, sampai nanti kita masuk surga. Adakah orang yang memikirkan seperti itu kecuali baginda Nabi Muhammad SAW? Sampai dikatakan itu pernah beliau itu duduk merenung di awal-awal misi dakwah beliau di Mekah. Beliau duduk termenung di bawah pintu Ka'bah antara Multazam dengan Hajar Aswad. Jadi Multazam sama Hajar Aswad ini dihalangi oleh pintu Ka'bah itu. Hajar Aswad di pojok itu nanti ada pintu Ka'bah, nah di sampingnya itu ada namanya Multazam. Nah di situ itu makbul doa. Kalau kita umrah haji, jangan lupa doa di dekat Multazam. Posisi Multazam itu di sebelah kanan. Kalau kita menghadap pintu Ka'bah itu sebelah kanan. Sebelah kirinya itu Hajar Aswad. Nah doa di situ makbul, termasuk doa yang langsung dijabah itu di Multazam itu. Nah karena itu satu ketika itu beliau duduk sedih di awal-awal masa dakwah beliau di Makkah, belum ke Madinah, belum hijrah ini. Masih banyak hambatan, tantangan, rintangan, sebagian sahabat banyak yang disiksa, bahkan sebagian yang mati syahid dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka melihat kesedihan Nabi ini, Allah memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi. Jibril, kau turun ke bumi, tanyakan kepada Muhammad kok kenapa dia merenung sedih sendirian di situ itu, di Ka'bah itu. Sementara sebenarnya Allah itu sudah tahu apa yang ada di hati Nabi Muhammad, yang dipikirkan beliau, yang dirasakan Allah lebih tahu karena Allah itu Tuhan. Tapi ya tetap aja sebagai kemuliaan bagi mereka Jibril, karena tugasnya berkhidmat kepada Nabi diperintahkan oleh Allah, akan Jibril pun turun. Ya Rasulullah, Allah telah bagi pesan kepada aku untuk sampaikan kepada engkau. Kenapa Tuhan sedih? Kenapa Tuhan sedih termenung? Apa yang Tuhan pikirkan sehingga Tuhan bersedih seperti ini katanya. Maka Rasulullah diam saja. Nah, Jibril menjawab, dia yang tanya dia yang jawab. Apakah kau risaukan terhadap perjuangan dakwahmu ini yang banyak hambatannya? Kiri kanan kamu dimusuhi, bahkan keluargamu sendiri yang memusuhi. Apakah itu yang kamu risaukan wahai Rasulullah? Ini telah Allah turunkan satu ayat untuk menenangkan hatimu atas kerisauanmu atas perjuangan. Maka turunlah ayat Al-Fatah itu, Inna fatahna laka fatham mubina. Inna, kata Jibril menyampaikan ini wahyu ini, Inna kami Allah fatahna akan membuka laka bagi engkau fatham mubina, kemenangan yang dekat. Maknanya cepat atau lambat Islam ini pasti akan menang, pasti akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ya Rasulullah, jangan kau sedih atas perjuangan agamamu ini. Walaupun mungkin sekarang masih banyak hambatan, tapi sebentar lagi ini agama akan diterima oleh semua umat. Dari orang kulit putih, dari orang kulit merah, kuning, hitam, semua akan terima ini agama. Terbukti nggak sekarang? Terbukti di seluruh dunia menerima Islam. Kebanyakan yang menurut Islam di dunia ini. Senang hati Rasulullah, bahagia Rasulullah atas
kabar wahyu yang disampaikan oleh Jibril daripada Allah. Senang senyum Rasulullah. Maka Jibril pun pergi lagi. Setelah pergi di suatu tempat di atas sana, maka Rasulullah lagi dia duduk sedih, risau. Maka Jibril diperintah lagi oleh Allah, Jibril, engkau turun lagi ke bumi. Kenapa kau Muhammad itu masih juga sedih? Padahal sudah diberikan satu kabar gembira tadi. Agama yang beliau risaukan ini akan tetap dimenangkan oleh Allah cepat atau lambat. Maka Jibril pun turun lagi, dan Allah pun tahu apa juga yang di hati Nabi Muhammad ini. Maka Jibril turun, ya Rasulullah, kenapa Tuhan sedih lagi gitu? Kan sudah diberikan kabar gembira oleh Allah. Maka Rasulullah bilang, apakah engkau risau dengan keadaan diri engkau ini? Rasulullah diam aja. Ini turun lagi wahyu daripada Allah mengenai zat dirinya Rasulullah. Apa bunyinya? Lanjutan ayat tadi itu. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Apakah engkau risau dengan keadaan dirimu ya Rasulullah? Ini telah turun wahyu dari Allah langsung. Allah telah katakan, jangan bersedih wahai kekasihku Muhammad, liyaghfira lakallahu, Allah pasti akan mengampuni ma taqaddama min dzambik, dosa-dosamu yang telah lewat, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Apakah sedih dengan keadaan dirimu ya Rasulullah? Allah telah berjanji dengan kalamnya, dengan firman-Nya akan mengampuni dosamu yang telah lewat dan yang akan datang. Tidak cukup itu, wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan Allah akan sempurnakan semua nikmat-nikmatnya 'alaika kepadamu, wa yahdiyaka, kemudian Allah akan beri kamu hidayah, jalan siratan mustaqimah, kepada jalan yang lurus. Senang Rasulullah. 3 lagi 4 pemberian, diampuni dosa yang terlewat, yang akan datang, kemudian juga disempurnakan nikmat semua kepada beliau, kemudian juga diberi jalan hidayah, enggak akan bakalan sesat engkau. Maka Rasul senyum, bahagia, senang. Maka Jibril pun pergi, izin pergi. Setelah pergi di satu tempat, sedih lagi Rasulullah. Sedih lagi beliau. Maka diperintah lagi, Jibril sahabat turun lagi, kok kenapa masih sedih itu Muhammad itu? Padahal sudah diberikan anugerah yang sangat besar. Agama yang dirisaukannya akan tersebar, akan tetap menang. Diri beliau akan diberi ampunan oleh Allah, akan disempurnakan nikmat kepada beliau, akan senantiasa diberi jalan-jalan hidayah, petunjuk. Maka Jibril pun turun ke bumi lagi, tanya, ya Rasulullah, kenapa Tuhan masih sedih? Apa kurangnya yang Allah berikan kepada Tuhan? Allah pasti akan menangkan agama Tuhan ini yang Tuhan perjuangkan, dan Allah telah beri anugerah besar kepada Tuhan. Apa lagi yang kau sedihkan? Maka barulah Rasulullah menjawab. Ini baru sekali beliau menjawab. Yang tadi itu beliau diam aja. Maka Rasul jawab, hai Jibril, temanku, teman karibku. Kalau yang pertama tadi kan itu untuk agama Allah, yang kedua untuk diri saya. Mana untuk umat saya, kata beliau. Mana untuk umat saya? Untuk kita-kita ini sudah dipikirkan. Mana untuk umat saya? Ini yang aku mau, ini untuk umatku ini. Maka bagaimana kita ini tidak sangat bangga dengan Rasulullah ini, ketika beliau ditawarin semesta ini, tapi beliau memilih bagaimana umatnya ini dapat ampunan, itu Rasulullah. Maka pantaslah kita cintai beliau itu. Maka apa? Maka turun firman Allah juga. Jibril sampaikan ini kepada Muhammad. Maka Jibril pun sampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah telah berpesan, Allah tidak akan pernah menyusahkan engkau dalam urusan masalah umatmu. Allah tidak akan beri engkau susah mengenai urusan umatmu. Maka turun ayat di pertengahan surat Ad-Duha itu, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Rasulullah, ini turun lagi ayat ini, wala saufa yu'tika, pasti Allah akan memberikan kepadamu fatarda, sampai kamu puas. Allah telah berjanji, Allah akan memberikan apapun yang kamu mau, yang kamu minta, hai Rasulullah,
Patardo, sampai kamu ridho, sampai kamu puas. Maka mendengar ini ayat langsung seketika itu gembira pol Rasulullah. Yang kegembiraan yang tidak pernah dilihat, kegembiraan beliau di saat itu oleh Jibril. Betul-betul gembira. Beda dengan yang dua tadi itu. Gembira sesaat, tapi ini betul-betul gembira Rasulullah. Dengan firman Allah, pasti Allah akan memberikan engkau sampai kamu ridho puas. Maka Rasulullah menjawab, wahai Jibril, aku tidak akan pernah ridho, aku tidak akan pernah puas selagi masih ada umatku satu berada di neraka. Aku tidak akan pernah puas, tidak akan pernah ridho sampai satu umatku masih berada di neraka. Harus semua diangkat ke surga. Itu Rasulullah. Maka pantas kita mencintai beliau. Ketika beliau sehat itu dalam sholatnya, Allahu azizin ka azizin mirjan. Jadi hati beliau itu sering didengar. Kalau sahabat itu ngintip-ngintip apa yang dikerjakan Rasulullah, itu didengar dari dalam dada Rasul seperti tempayan yang mendidih itu nangis. Apa nangisnya? Apa dalam nangis beliau itu? Ummati, ummati, yang dipikirkan kita itu. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala tidur di pangkuan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah itu mendoakan, ya Allah ampunilah dosa Aisyah, ya Allah dosa yang terlewat yang akan datang dan masuk dia ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka gembira Siti Aisyah didoakan oleh Nabi. Maka Nabi katakan, ya Aisyah, kenapa engkau bergembira sebegitu? Ya Rasulullah, siapa yang enggak gembira? Engkau telah mendoakanku, sementara engkau bukan hanya Nabi, kau pimpinnya para Nabi, pasti diterima. Senang gembira Siti Aisyah itu didoakan seperti itu. Maka Rasulullah katakan, wahai Aisyah istriku, tahukah kamu bahwa setiap hari itu 70 kali aku berdoa seperti ini untuk umatku. Itu Siti Aisyah baru sekali tok didoakan, senangnya kayak begitu. Padahal Rasulullah setiap hari itu untuk kita-kita ini didoakan 70 kali oleh Rasulullah. Sampai sekarat beliau itu, sekarat itu yang terkeluar dari lisan beliau apa? Ummati. Ketika naza itu, ketika mau meninggal wafat itu yang keluar dari lisan beliau juga ummati, 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 ummati. Bagaimana sayangnya Rasulullah kepada kita. Bahkan nanti ketika bangkit dari kubur di mahsyar nanti di hari yaumul ba'ats, hari kebangkitan, juga beliau tidak katakan ainal Hasan, ainal Husain, ainal Fatimah, ainal Khadijah, tidak. Beliau katakan apa? Ummati, aina ummati Jibril, aina ummati. Nah, nanti di mizan, di sirat itu Rasulullah mendoakan kita itu. Mendoakan kita. Kalau di sirat itu ada umat beliau yang terkatung-katung, jalan jatuh lagi, jalan jatuh lagi. Maka Rasulullah doakan, ya Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan. Itu Rasulullah kerisauan. Bahkan beliau tidak ingin masuk ke dalam surga sebelum masalah umatnya selesai. Nabi dikatakan itu para nabi itu nunggu masuk surga, nunggu. Sudah dibuka surga tapi belum boleh ada yang masuk sebelum Rasulullah masuk duluan. Maka malaikat nabi-nabi itu mengatakan, mana nih Muhammad ini? Kita mau masuk ini gak dikasih masuk nih kalau dia gak duluan masuk. Maka Jibril katakan, maaf hai para nabi, Muhammad itu tidak akan mau masuk sebelum urusan umatnya di situ itu sebelum selesai. Kalau sudah selesai urusan umatnya semua diputuskan untuk surga, baru beliau akan mau masuk bareng dengan umatnya. Pantaslah Nabi itu kita cintai dari segala-galanya. Lepas Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah ya? Nah, yang pertama apa? Bihubbih, yaitu mencintai beliau. Umar radhiyallahu ta'ala pernah ketika mendengar ayat hadis Nabi ini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan mendapat kesempurnaan iman sebelum aku ini Muhammad lebih kalian cintai daripada walidihi, kedua orang tua kalian, wa waladihi, dan anak istri kalian, wan nas ajma'in, dan semua orang. Harus aku lebih utama kau cintai, kata Nabi, baru kamu akan sempurna iman. Maka Umar katakan, ya Rasulullah, kalau begitu aku lebih cinta kepada engkau ketimbang aku mencintai kedua orang tuaku. Engkau lebih kucintai hai Rasulullah
Maka Rasulullah katakan, lama ya Umar, belum sempurna iman. Terus ya Rasulullah, belum. Kalau begitu ya Rasulullah, engkau lebih kucintai daripada aku mencintai anak dan istriku. Lama ya Umar, belum sempurna iman. Terus bagaimana Rasulullah? Kalau begitu Rasulullah, engkau lebih aku cintai ketimbang diriku sendiri, kata Umar. Al-an baru kamu dikatakan benar keimanan. Paham ya? Jadi Rasulullah itu lebih utama. Ketika kita jadikan Rasulullah lebih utama, kita cintai, otomatis nanti secara langsung itu kita akan mencintai kedua orang tua kita akan mencintai anak istri kita. Dengan dasar kita cinta Rasul kan ajaran Rasulullah itu apa? Mengarahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, untuk syafaqah kepada anak istri. Kenapa? Makanya kita prinsip cinta Rasulullah. Karena orang kalau cinta Rasulullah akan ittiba Rasulullah, akan mengerjakan apa yang dilakukan Rasulullah. Rasul mengajarkan kita untuk menghormati orang tua, menghormati orang yang tua dari kita, para ulama, mencintai anak istri kita dan sebagainya. Itu maksudnya begitu. Bukan kita cinta Rasulullah terus kita benci yang lain, enggak. Paham ya? Sama kalau kita, kenapa kita perlu mencintai Allah, utamakan Allah, karena kalau sudah Allah kita utamakan, maka nanti Allah akan berikan kita rasa sayang kepada semua makhluk-makhluk Allah. Kalau sayang dengan Allah, dengan sungguh-sungguh, dengan benar dia mencintai Allah, dia akan syafaqah dengan seluruh makhluk-makhluk Allah, karena dia tahu setiap makhluk Allah ini dia ada hubung kait dengan Allah. Menyakiti dia sama dengan menyakiti Allah. Tapi kadang kita ini nggak ngerti, nggak paham. Kira-kira kita katakan, kenapa harus kita tinggalkan anak istri kita, orang tua kita? Dia nggak ngerti. Kalau kamu kejar Allah, nanti semua akan Allah berikan. Rasa kasih sayang apapun Allah akan berikan kepadamu kalau sudah Allah jadi tujuan hidupmu. Man wajadallah wajada kulla syai. Siapa yang tujuannya Allah, dia akan diberi semua yang dia akan inginkan. Paham ya? Itu yang pertama. Babi hubbih, yaitu mencintai beliau. Kemudian, dan Rasulullah pun pernah bersabda, dengan sumpah Nabi bersabda, wallahi demi Allah, inni la arhamakum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum, kata beliau. Demi Allah, aku ini Muhammad, orang yang paling sangat sayang kepada kalian wahai umatku, min rahmati abaikum lakum, daripada kasih sayangnya orang tuamu kepada kamu. Dia orang tua kita kan bagaimana sayangnya orang tua kita kepada kita. Dari kita dikandung, terus diurus, korban biaya lagi, meriksa lagi adik itu sehat. Kadang dia tebang sendiri atau bagian berat, ide sebagian semua selamat kita di dalam perut ini. Jaga makanan orang tua kita kadang susah itu dan sebagainya, kita tetap menjaga kadang macam-macam. Semenjak kita lahir pun dijaga betul orang tua kita, sampai besar pun tetap kita disayang oleh orang tua kita. Nah, sayangnya orang tua kepada kita itu lebih lagi sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Wa min rahmati anfusikum lakum, kata Nabi, bahkan dari kamu sayang kepada dirimu sendiri, lebih sayang aku kepada umat kita. Bagaimana kita sayang dengan diri kita ya? Kita nggak akan kasih diri kita ini sakit, kita usaha untuk sehat terus, kita akan usaha untuk jangan sampai kena masalah hidup kita ini. Kita pengen bahagia terus, macam-macam kita usahakan supaya selamat dari kita. Nah, kita pikirkan kemaslahatan diri kita ini jauh. Nabi lebih pikirkan itu untuk kita. Lebih Nabi cintai, risaukan diri kita ini, melebihi diri kita, merisaukan diri kita sendiri. Maka dari itulah wajib secara syariat dan secara akal pun wajib untuk kita cintai Nabi, karena jasa beliau amat luar biasa. Tidak hanya di dunia, nanti sampai kita berada di sorga baru stop Nabi itu. Selagi kita masih bahkan di sorga pun Nabi tetap arahkan kita, tetap pandu kita nanti di sana, tidak pernah akan ditinggalkan. Itulah kasih sayangnya Rasulullah. Kemudian yang kedua apa? Selepas mencintai, dalam kitab dia ulama, yaitu wabidzikrih, banyak-banyak menyebut beliau. Maksudnya apa? Banyak baca sholawat dan salam kepada beliau. Paham ya? Jangan terus kita pahami kita banyak baca sholawat dan salam ini untungnya ke Nabi.
Tidak ada kita walaupun jutaan miliaran setiap hari nggak pernah tidur salawat yang kita baca, tidak ada manfaat salawat itu kembali kepada beliau, kepada Nabi. Tidak. Nabi terus arahkan kita baca salawat ini kenapa? Supaya nanti Nabi ini ada wasilah untuk memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Jangan kita baca salawat nih Nabi untuk enggak. Nabi itu dengan salawat dari Allah dan para malaikat sudah enggak cukup lagi dari kita ini. Makanya kita baca salawat ini untuk siapa yang untuk? Hah? Nabi atau kita? Kita sendiri. Allah sudah salawat kepada Nabi, itu salawatnya Allah itu sudah mengalahkan semuanya. Tapi kenapa Nabi perahkan kita bersalawat? Kembalinya ke kita, ibarat air ini. Ini air ini sudah penuh nih, dengan salawatnya Allah penuh. Tapi kita disuruh salawat terus, kenapa? Supaya nanti kan udah penuh, kalau air ini penuh terus diisi lagi akan jatuh. Nah, diharapkan kita oleh para ulama baca salawat ini supaya jatuhan ini kena kepada kita gitu. Luberan air yang jatuh dari diri Rasulullah jatuh ke kita dengan banyak salawat. Jangan kita katakan kita bersalawat di Nabi untung, enggak, kita sendiri yang akan untung. Urusan dunia kita dipermudah, urusan akhirat kita pasti dapat syafaat. Maka ada kalau nggak salah Syekh Abdul Qadir Jilani beliau mengatakan, jangan pernah kamu beranggapan bahwa sholawat yang kamu baca ini beban. Jangan pernah beranggapan sholawat yang kamu baca ini beban. Yakini sholawat yang kamu baca ini yang akan meringankan beban-beban kamu. Kadang-kadang sholawat, baca sholawat Malik 100, 1000. Jangan jadikan beban. Yakini bahwa ketika kita bersalawat itu, dia sebab salawat itu akan meringankan beban-beban kita ini. Coba kita tengok orang-orang yang lazim terus di saat bersalawat itu, urusan dunianya mudah, urusan baik pribadinya, baik akhlaknya, baik semua. Tatkala orang itu sudah rajin bersalawat, karena hatinya itu dipenuhi dengan nurnya Rasulullah. Dan sementara Rasulullah itu orang-orang yang paling sempurna akhlak beliau. Insyaallah ya. Nah, perbanyak baca salawat. Dan tidak akan pernah kita bisa sampai kepada Allah tanpa Rasulullah. Bahkan juga ada kaul juga mengatakan, kaul hikmah mengatakan, kalau kamu tahu kadar sebesar apa cintanya Allah kepadamu itu, lihat sebesar berapa cintamu kepada Rasul. Itu timbangannya sudah. Nah, kalau kita mau tengok berapa sih cinta Allah ini kepada saya, tengok sebesar apa cinta kita kepada Rasul. Semakin besar cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebegitulah cinta kita kepada Allah. Dan lanjutannya kata ulama ini, dan kalau kamu mau tahu sebesar apa cintamu kepada Rasulullah itu, mau tahu takarannya, sebanyak mana kamu baca salawat kepada beliau. Itu takarannya itu. Kalau mau tahu cinta Allah itu kepadamu, tengok bagaimana cintamu kepada Rasulullah. Dan kalau kamu tahu cinta Rasulullah kepadamu seberapa, tengok seberapa banyak di dunia ini kamu baca salawat. Paham ya? Makanya banyak-banyak baca sholawat. Bahkan juga Syekh Abdul Qadir juga mengatakan, sholawatlah kepada Rasulullah sampai timbul cinta. Jangan nunggu cinta baru bersolawat, nggak bisa. Padahal aku cinta jok Rasulullah aku bersolawat, nggak. Harus bersolawat dulu dengan solawat lazim terus nanti akan timbul mahabbah kepada Rasulullah. Ini orang kalau udah rajin salawat itu, mendengar kisah Rasulullah, mendengar sahabat, apalagi nanti ditakdirkan ke Mekah Madinah, nangis toh. Dia ingat, karena diingatkan dia akan perjuangan Rasulullah. Kadang dapat mimpi ketemu Rasulullah, kadang macam-macam kebaikan-kebaikan akan datang kepada dia bagi orang-orang yang ahli salawat. Salah ya. Nah, yang kedua, babi zikrih, banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Azan terakhir niki, kemarin tiang sowan kepada guru tiang di Temboro itu diarahkan khusus di akhir zaman ini, bulan terakhir ini, mungkin yang duanya mulut tahun depan kita bahas. Yang terakhir ini kemarin tiang sowan kepada guru tiang bahasa Sawal itu diarahkan minta amalan, sama juga arahannya
Sebagaimana Said Muhammad bin Awal Maliki itu perbanyak salawat. Kalau kamu ahli salawat, nanti kamu akan tetap berada dalam jalan kebaikan. Mau buat jahat itu, mau bengkok kepada kejahatan itu, kesatuan nggak bisa. Akan diluruskan kamu dengan barakah salawat itu. Tapi kalau kamu bukan ahli salawat, jarang bersalawat, masalah atau bersalawat, kamu sudah bengkok, tidak tahu kemana kebengkokan kesesatanmu, tapi kamu merasa berada dalam petunjuk. Kalau orang ahli salawat itu wah bengkok, wah sesat, lalu anggapnya diri berada dalam jalan kebaikan. Padahal wah bengkok. Tapi kalau orang ahli selawat itu mau bengkok, mau jalan lu kesesatan itu tidak bisa dia, ditakar dia oleh selawat yang dia baca itu. Nah, itu kelebihannya. Insyaallah ya. Nah, maka terus di akhir zaman ini kan banyak nih fitnah macam-macam model ya, supaya benar terus pikiran kita, arahan petunjuk kita kemana yang perlu kita ikuti, siapa yang perlu kita pegang, maka perbanyak selawat supaya kita lurus. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang ahli shalawat, dijadikan orang tua kita, anak turun kita menjadi ahli shalawat. Nabi sabdakan juga aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aqrabukum aktsarukum alaiya salatan. Kelak pada hari kiamat orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat bukan orang ahli tahajud, bukan orang ahli tilawah Quran, bukan orang yang ahli ilmu, bukan. Siapa? Aktsarukum alayya salat. Itu wajibnya ya. Orang yang paling banyak baca selawat. Insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita sehingga kita dijadikan ahli selawat. Jangan kurang 300 baca selawat setiap hari. Wallahu a'lam. Salatullah salamullah وكل مجاهد لله بعهد البدر يا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك